Halo teman-teman, apa kabar? Sekarang saya lagi berada di Manado, ya. Saya lagi berada di Manado nih. Nah ini lagi di kamar sih di Lion Hotel, ya. Saya lagi berada di Manado sambil nunggu ya. Ini udah malam. Kalau di sana kan masih jam 5 ya. Ini masih jam 5 ya. Jadi nunggu teman-teman untuk ngabuburit ya. Hati-hati ya, hati-hati karena kalau udah masa-masa menjelang buka puasa begini, hati-hati. Nanti Anda lihat Ake udah kayak kaleng-kaleng gitu kan. Nah, oke. Ada siapa aja di situ? Oke. Nah, sambil kita menunggu, jadi saya di Manado ini bagus sekali. Jadi kemarin ada salah satu, saya cerita dikit ya. Jadi dari hasil, ada Tanghai. Halo. Halo Tanghai, apa kabar? Ya. Nah, jadi dari hasil di Manado ini ada beberapa murid saya, jadi dia jualan dari modal kartu kredit, kemudian dia bisa berjualan es. Nah, es itu bagus banget. Jadi kalau Anda berbicara bisnis, ya, kalau Anda, saya spesialis jago di kuliner ya. Ada Yusuf Saperman, hadir ya. Oke. Nah, Budi, kok gelap? Iya gelap, karena ini kamarnya juga posisinya gelap begini. Itu belakang itu ada laut. Jadi sekarang saya lagi berada di Manado di Hotel Lion habis seminar. Jadi habis seminar CCR, kemudian kita ini lagi santai aja sambil nunggu buka puasa teman-teman ya. Jadi salah satu murid saya dia buka sebuah kedai kopi gitu dan dia jual. Jadi bagi teman-teman kalau bermodal dengan kartu kredit itu sebenarnya simple. Adilnya apa? Kalau mau jualan sesuatu, kalau mau berbisnis sesuatu dengan modal kartu kredit, yang penting satu, tetapkan satu tujuan. Nah, tetapkan satu tujuan. Nah, kemudian apa? Kalau mau berbisnis kuliner, ya saya jago di kuliner. Jadi, kalau Anda mau berbisnis kuliner di dalam dengan modal kartu kredit, ya ada beberapa tipikal bisnis kuliner yang untungnya besar, ada yang tipikal untungnya kecil. Contoh adalah apa? Kalau Anda jualan bakso, bakso itu kan daging. Ingat ya, kalau bahan dasarnya udah daging, ayam, itu kebanyakan untungnya nggak banyak, jadi kecil. Jadi Anda harus hati-hati. Hati-hati ketika Anda berbahan dasarnya daging atau ayam, itu spread marginnya nggak bagus. Tapi kalau Anda mau yang bagus ya, bisnis kuliner yang bagus itu adalah bisnis kuliner yang berbahan dasarnya itu beras atau tepung. Masih ingat saya kan, yang dulu di Jawa Nasin, Yusuf Suparman. Oh iya, gimana Superman? Saya tahunya Superman ya. Halo, nyimak ya. Jadi bisnis kuliner yang bagus tuh sebenarnya kalau yang untungnya besar tuh yang berdasar beras. Beras itu contoh gini loh, orang jual nasi goreng. Nasi goreng itu untungnya gede banget. Karena apa? Kita ngomong beras 1 kilo itu kan kurang lebih sekitar 8.000 9.000 ya. Itu bisa jadi kurang lebih 10 porsi, 8 porsi nasi goreng. Itu kamu goreng minyak, bumbu dan lain paling 1.000 sama suiran ayam. Itu kamu jual bisa harga 10.000 bahkan 15.000. Untungnya gede banget. Nah, Nyasu dari Manado, Berce. Loh, aku juga lagi di Manado ini Berce. Lagi seminar. Besok ada kelas nih. Kelas CCR di Manado. Nah, kemudian ini lagi di Hotel Lion nih ya. Nah, kemudian carilah bisnis juga yang bahan dasarnya tepung. Tepung itu bagus. Jadi kalau tepung itu contoh mie ya. Mie itu kuliner itu untungnya gede banget. Spread marginnya gede banget. Terigu, kamu hitung aja ya. Terigu itu kan 9.000 yang bagus ya. Terigu, 1 kilo terigu itu bisa jadi mie itu 8 porsi. 8 porsi kemudian dikasih suiran ayam. Wah, untungnya gede banget ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ketika Anda mau berbisnis, carilah yang berbahan dasarnya air, jual minuman. Jadi jual minuman itu juga salah satu marginnya gede banget. Contoh sebenarnya gini, kopi ya. Kalau kita ngomong kopi kelas warung ya, kita ngomong yang warung jualnya berapa nih kopi. Nah, halo Manado, Edo Gawa kami kasih. Nah, ya. Jadi kayak kopi itu modalnya berapa sih? Gampangnya gini ya. Kopi Anda jual di warung-warung yang harga 7.000, 6.000, 9.000 itu ya. Itu modalnya paling mahal itu 1.050. 1.050 itu dari mana? Contoh simpel gini ya. Kalau Anda pakai Robusta. Kalau Anda pakai Robusta itu yang bagus, yang asli Robusta ya, bukan kopi jitu ya. Kalau kamu tahu nggak kopi jitu apa? Kopi siji jagung pitu ya, itu kopi jitu ya. Jadi kopinya 1, jagungnya 7, itu kopi jitu. Kalau kopi yang asli Robusta itu sekilonya 65.000. 65.000 kalau Anda 1 gelas itu ya. Kalau saya ngomong patokan 10 gram aja. Berarti kan 65.000 dibagi 100 kan katanya 650. Nah, kalau kopi 1 gelas 10 gram itu pahitnya minta ampun. Udah pahitnya minta ampun. Udah itu udah bikin orang streng melek gak karu-karuan. Biasanya espresso itu 8 gram. Ya,
itu anggap aja, tapi saya pembulatan deh 10 gram. 10 gram itu kan 650 tambah gulanya berapa sih? Paling cuma 300. 950 tambah airnya paling 100 ya, berarti kan 1050. Nah, makin dut aja sampai iya. Nah itu murah, kemudian dijualnya 5.000 6.000, maka keuntungannya bisa tinggi dan orang itu nggak protes. Halo Koroi, halo Malang hadir, Chris Ivanovic, halo teman-teman ya. Jadi Anda kalau memilih untuk modal kategori itu bisnis kuliner, carilah berbahan dasar itu aja. Nasi jadi soto itu gede banget itu kan. Soto itu kan udah air ya kan, nasi kasih air. Wah, itu untungnya gede banget ya. Nah, e-booknya mantap nih. Tadi sudah saya coba dan berhasil. Bagus Ricky. Oh ya teman-teman, saya ada e-book bagus tuh. Coba aja. Itu enak banget tuh. Karena crowded banget urusan asuransi. Minta info acaranya di Manado Berja. Acara di Manado ini barusan jadi, besok kelasnya Pak Berja. Kalau Anda mau join kelasnya boleh, nanti saya kasih kontaknya ya. Nanti saya balas di situ kontaknya. Atau saya minta tolong di SMS saja, dibalas di situ kontaknya berapa, nanti akan dikontak sama tim saya, Pak Berja. Nah, contoh simpel aja ya, saya bikin kembali ke bisnis di kartu kredit simple. Kartu kredit itu kan cuma kena 3% ataupun 2,5%. Nah, kalau di Jawa tuh 2,5%, kalau di Indonesia di luar Jawa 3%. Anda bikin gerobak teh harga 5 juta aja, habis gerobak teh 5 juta. Itu artinya ibarat kata Anda itu bikin istilahnya Anda pinjam dari kartu kredit tiap bulan Anda cuma kena 150.000, tapi dari gerobak teh Anda bisa menghasilkan banyak. Nah, ini ada Habib Sugandi, halo Dedi Habib ya. Nah, jadi bisnis itu gampang. Nah, cuman kendala-kendala adalah apa? Satu, ya di kuliner. Kalau kita berbicara kuliner, harusnya topiknya kuliner nih ya, boleh ya. Di kuliner itu yang harus Anda perhatikan itu adalah POY. Ya, POY itu apa? Point of interesting. Point of interesting. Jadi point of interesting itu apa? Saya mempelajari bahwa orang itu lapar itu harus dari mata dulu. Dari mata dulu, kemudian ke otak, apalagi tambah bau, rangsangan bau ya kan, ke otak, baru dia memutuskan lapar apa enggak. Jadi harusnya kalau Anda mau berbisnis kuliner yang bagus, Anda harusnya bagaimana caranya Anda itu ada atraksi. POW itu point on interesting. Nah, selamat berbuka sebenarnya. Oke, nah jam buka mau ngomongin kuliner seru ya. Nanti kita sampai jam 15 menit lagi kita break ya. Habis itu buka ya. Jadi Anda harus punya POW, point of interesting. Salah satu contoh itulah kenapa kalau Anda lihat rata-rata yang rame itu adalah pasti memprosesnya di depan, bukan di belakang. Ya. Anda memprosesnya apa? Contoh, Anda jualan pecel ya kan, jualan pecel itu kan di depan. Kemudian es ya kan, es itu kalau memprosesnya di depan kelihatan kolang-kaling, kemudian kelihatan es itunya. Orang itu kan melihat tuh kok asik, akhirnya jadi orang yang lewat tuh kepingin. Tapi kalau Anda memprosesnya di belakang, kemudian Anda cuman restoran aja, dan kemudian Anda nggak proses apa-apa, ya, kemudian tahu jadi, itu nggak bagus. Nah, Anda coba deh, bagi Anda berkesulitan, POW itu bagus. Saya bikin teh tarik itu karena POW-nya, point of interest-nya adalah ketika orang narik begini kan, tarik begini. Itu kan orang akhirnya menjadi lihat apa sih itu. Nah, jadi itu sebenarnya kuncinya. Jadi enak apa enggak itu relatif lah. Kalau kita bicara enak apa enggak itu relatif. Tapi kalau Anda orang sudah lihat di depan, contoh Chinese food, wah keren sate di depan bakar. Anda tukang sate itu ya, tukang sate itu nggak dapat dibeli pun dia bakar, tetap asapnya di mana-mana karena asap itu yang mengundang. Karena apa? Orang lapar, ingat ya, orang lapar itu dari sini sama dari hidung, ingat ya, dari sini saya dari hidung, ya orang lapar, baru dia ke otak, memproses itu kepingin. Nah, tapi kalau sudah kebanyakan teman-teman ketika membuat bisnis kuliner ya, prosesnya itu ditaruh di dalam, dibuat rahasia, nanti di restorannya, di rukonya itu dibuat rapi aja. Ketika rapi banget, akhirnya kursi-kursinya tertata rapi, akhirnya orang takut. Nah, oke. Jam mau buka ngomongin bisnis. Nah, ini kurang lebih jadi seperti itu, teman-teman, ya. Nah, jadi bisnis kuliner seperti itu. Dan kemudian begini, ketika Anda mau berbisnis kuliner ya, tolong jangan dikerjain. Kadang-kadang saya lihat saya datang ke satu depot, satu restoran itu saya merasa dikerjain. Kenapa merasa dikerjain?
begitu dikasih menunya wakeh tenang, kebanyakan menu, wis menunya kebanyakan menu sampai bingung milih yang mana, ya. Itu saya yakin ya, orang itu nggak untung, pasti nggak untung pun dikit. Karena apa? Jangan dikira ketika Anda jual 10 menu kemudian orang makan langsung 10 porsi, ya. Anda mau jual satu menu, mau 2 menu, 20 menu, 40 menu, orang makan maksimal 1 porsi lah. Kalau enak pun nambahnya 2 porsi. Nah, aja Jimmy kue. Nah ini yang kadang-kadang orang nggak tahu. Jadi Anda bisnis banyak menunya, bingung. Nah, contoh simpel aja, Anda dua tempat ya. Anda mau makan bakso, kemana? Yang nomor 1 isinya bakso, nasi goreng, es campur, tahu campur, soto dan lain. Yang 1 jualnya bakso. Kira-kira kalau Anda milih kemana? Yang campur apa yang bakso? Coba dijawab di sini. Coba, saya mau tahu jawabannya. Nah, sambil kita interaksi nih, sambil nunggu nih. Kan menjelang puasa kan enaknya ngomongnya kan materi makanan tuh enak saja kan? Nah, enak mana? Kira-kira bakso apa yang campur? Nah, pasti yang campur, ya kan? Yang bakso. Nah, ini. Nah, sama. Nah, itu kan. Nah, Fajar, yang bakso. Nah, jadi jangan dikira ketika Anda pilih yang banyak itu kemudian orang malah nggak brandingnya nggak kuat. Nah, artinya apa? Simpel, pede aja. Saya di teh tarik ya, saya bikin teh tarik bebasin. Saya jualnya cuma 1, teh tarik titik, wis, teh tarik titik, nggak pakai yang lain-lain. Nah, artinya apa? Dengan cara begini orang tuh brandingnya enak, jualnya tuh enak. Yang campur banyak pilihan, ya kan? Nah, cuma 2. Nah, nyam enak. Campur banyak pilihan ya. Anda lihat aja ya kan, yang milih campur paling cuma 2-3 orang, yang lain bakso semua. Karena apa? Kalau orang ini jualan bakso aja kan lebih pede. Nah, dan kemudian apalagi baksonya taruh di depan ya. Nah, kuncinya 1, taruh di depan. POW itu penting, point of interesting. Saya kemarin makan bakso di dekat saya, Malang itu ya. Dia taruh di depan, bagus, hawanya bagus ya. Kemudian dia dipindah ke belakang. Nah, ketika dipindah ke belakang nggak kelihatan baksonya, sepi pasti. Nah, bakso lebih fokus ke 1 pilihan. Bentar, ada yang ini. Ya. Ini lagi ada ini. Halo, John Memah. Sini. Nah, ini barusan dirasain cerita ini. Duduk sini, John. Aku lagi live, John. Nah, ini lagi nih. Sini. Oh, kita lagi live nih. Nah, ini yang saya bilang nih, ya. Ini muridku di Manado. Sini. Duduk. Nah, halo. Nah, ini. Jadi John Mema ini praktek dengan kartu kredit, dia bikin es apa? Lu kedai apa namanya? Promosi sekalian. Rumah makan JM, Pak. Rumah makan JM di mana? Di Samrat Manado. Di Samrat Manado. Jualnya es Bronebon ya? Es kacang tanah, Es kacang tanah udah banyak ya. Lumayan. Gimana? Untungnya nggak main es? Bagus lah ya. Nah, jadi it works. Jadi artinya harus enak nih istimewa. Halo Maruli Lusion ya kan? Nah, ini masih belum toh, masih 10 lagi kan. Nah, ya. Jadi kalau Anda bikin bisnis kuliner seperti itu, ini orangnya ada ini kan. Nah, Jakarta tanggal 15 kita belajar CCR kan? Iya, betul Pak. Ya, betul. Nah, jadi sebenarnya banyak ide, yang penting kadang ini loh Ibu. Kenapa yang menyebabkan Anda gagal berbisnis adalah kebanyakan cita-cita. Kepinginnya nih. Wah. Kemudian contoh kafe. Kenapa banyak kafe gagal? Karena konsepnya nggak jelas. Jadi Anda konsepnya itu, contoh kalau di Kisburi saya konsepnya Bali, titik, semua serba Bali, beres. Jadi orang taunya, oh Bali. Tapi kalau Anda konsepnya nggak jelas, ya Indonesia, ya Bali, ya Chinese, malah nggak gerambiang. Nah, wah es kacang tanah Mas nih, mantap ya. Oke, jadi kurang lebih kuliner seperti itu ya, topik-topik kuliner menjelang ya. Jadi es durian, nah es itu simple. Nah, jadi kalau Anda beli es apa segala itu simple. Jadi saya kemarin pernah makan di mana ya? Di Batu Aji Batam ya, Batu Aji itu es teler kuncinya 1. Es teler tuh susunya tuh banyak. Jadi dia bikin es teler tuh ya, susunya 1 kaleng itu cuma buat 4. Itu kental banget dan rame banget itu. Nah, itu bisa dicontoh itu. Nah, artinya kalau jualan air tuh untungnya gede ya. Oke, CC bagaimana cara nambahin image mau pencerahan. Nah, konsep jelas enak buat selfie mungkin. Nah, kalau buat selfie apa segala, jadi gini, kalau kafe beda ya. Anda mau jualan 1, Anda mau memang jual suasana apa jual makanan.
Kalau jual makanan suasana nggak perlu jelaskan. Kalau jual suasana, kalau saya di kafe ya, saya ada kafe Cisburi itu memang jualnya suasana. Makanan nggak enak-enak banget, nggak masalah, yang penting suasana, beda ya. Tapi kalau jual makanan ya udah jual makanan aja. Saya di Bebekung jual makanan udah, suasana nggak jelek nggak masalah. Kalau perlu kerjain dikit lah ya. Kalau restoran terlalu bersih itu orang takut untuk masuk. Anda tahu ya kan? Kadang-kadang itu harus kotor-kotor dikit supaya orang itu familiar buat masuk, betul ya kan? Kalau terlalu bersih itu kan nggak masuk sah. Nah, oke. Saya rasa gitu aja. Oh ya teman-teman, ada coba cek di timeline saya, ada ebook gratis bagi Anda. Ebooknya berjudul cara menghindari telemarketer. Jadi saya membuat satu tutorial bagaimana caranya Anda yang diteror asuransi apa segala itu bisa stop. Itu cek aja ebook, tinggal diambil aja di situ gratis bagi Anda. Itu ada softwarenya, jadi ada softwarenya juga. Saya ajarin cara bikin softwarenya, itu enak banget nih. Karena sebelum saya ketemu software itu, tiap hari bayangin, punya 18 kartu, teleponnya asuransi apa, nggak stres tuh. Tiap hari 021, 021, 021 ya. Nah, tapi dengan itu enak banget, dan itu gratis bagi Anda ya. Terus besok saya ada kelas di Manado, kemudian hari Minggu di Makassar, kemudian minggu depan saya ada Credit Card Revolution di Solo, Jogja, dan Semarang. Jadi bagi Anda yang hadir, kita belajar sama-sama bagaimana menggunakan kartu kredit bisnis itu di sana. Kemudian besoknya lagi ada Jakarta, Bali, dan Surabaya. Oke, jadi banyak kota, silakan hadir teman-teman, karena kita akan belajar banyak, kita akan sama-sama belajar bagaimana sih dengan kartu kredit itu menjadi bisnis dan bagaimana menyelesaikan masalah. Oke, kelihatannya Anda sudah persiapan untuk berbuka puasa. Saya rasa salam berbuka, semoga sukses selalu, hati-hati ya, makan jangan keselak ya, nanti itu ya. Belum dapat Pak, sudah cek belum muncul-muncul. Alun Rich. Alon, kalau kamu belum cek, belum muncul, artinya kamu belum buka YouTubeku. Kamu harus buka YouTubeku dulu. Karena kalau kamu sudah buka YouTubeku, baru dia bisa keluar. Tapi kalau kamu belum buka YouTubeku, kan aku kasih email pertama itu ada YouTube. Kamu harus buka dulu, baru dia bisa, bisa jalan. Jadwal acara di mana? Coba ketik. Nanti saya kasih linknya deh. Nanti saya kasih linknya ya. Nanti saya kasih linknya di situ. Oke? Saya rasa gitu aja dulu teman-teman. Bye. Lain.